HIV/AIDS sudah menjadi ancaman serius di Indonesia sejak hampir 30 tahun silam. Jumlah penderita terus bertambah dari tahun ke tahun. Sebagai informasi saja bahwa penderita AIDS ini atau HIV juga ya terus meningkat jumlahnya. Di Indonesia sekitar 300 ribuan orang yang terjangkit. ARV masih menjadi satu-satunya obat yang mampu menekan perkembangan virus HIV/AIDS. Pemerintah pun telah berupaya untuk menyediakan obat tersebut di seluruh Indonesia. Baik kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi kami mengenai swab test HIV pada pasien yang terpapar HIV. Baiklah, perkenalkan nama saya Nisa Meski. Di sini saya akan menjelaskan mengenai swab test tentang HIV pada pasien yang terpapar. Selanjutnya saya tanya pada teman-teman sekalian, apa itu HIV? HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan terinfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika semakin banyak sel CD4 yang hancur, maka daya tahan tubuh seorang akan mengalami pelemahan atau rentan diserang penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS yaitu stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh yang melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Baiklah, saya Natika Yarlinda. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bagaimana HIV ditularkan. Pada dasarnya, HIV dapat ditularkan melalui cairan tubuh, termasuk darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu yang terinfeksi HIV. Siapapun dari segala usia, ras maupun jenis kelamin bisa terinfeksi HIV, termasuk bayi yang lahir dan ibu yang terkena HIV. Saya Sheila Shanti. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa tidak semua hal yang kita lakukan bersama orang yang positif HIV nantinya kita juga akan positif. Karena HIV itu tidak ditularkan melalui yang pertama menggunakan toilet umum secara bersama. Jadi menggunakan toilet umum secara bergantian bersama orang yang positif HIV tidak menyebabkan kita tertular HIV juga. Kemudian yang kedua, bersentuhan. Dengan bersentuhan kita juga tidak membuat kita tertular HIV. Yang ketiga, ada air liur. Keempat, berpelukan dan berciuman. Jadi peluk dan cium itu tidak dapat menularkan HIV. Kemudian yang kelima, ada keringat. Jika ada yang bilang bahwa keringat itu dapat menularkan HIV, itu tidak benar karena keringat tidak dapat membuat kita tertular HIV. Yang keenam, gigitan nyamuk. Jika ada orang yang tergigit nyamuk, orang yang positif HIV, kemudian nyamuk itu menggigit orang yang tidak positif, maka itu tidak akan menularkan karena gigitan nyamuk itu tidak menularkan HIV. Yang terakhir, berbagi makanan dan minuman bersama orang HIV juga tidak menyebabkan penularan tersebut. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya atau rekan saya, yaitu di sini saya akan memaparkan materi yaitu bagaimana tanda dan gejala HIV. Nah teman-teman, di sini ciri-ciri serta tanda gejalanya yaitu ciri-ciri HIV diawali mula masa inkubasi. Virus umumnya terlihat mirip seperti gejala flu umum meliputi. Yang pertama itu ada demam HIV, biasanya lebih tinggi dari demam biasa, bahkan mungkin disertai dengan sensasi meriang yang hebat. Kemudian yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, pasien HIV kelelahan terus-menerus. Yang keempat yaitu pembengkakan kelenjar getah benih. Kemudian sakit tenggorokan, ruam kulit HIV, nyeri pada obat dan sendi, luka pada mulut, luka pada organ intim, sering berkeringat dan di malam hari. Dan yang terakhir itu adalah diare pada pasien HIV. Baiklah, saya Triana Natasha. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai kelompok apa saja yang beresiko tinggi pada terinfeksi HIV. Yaitu kita ketahui yang pertama adalah berinteraksi, maksudnya berhubungan intim dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom
dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu orang yang mudah terinfeksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu penggunaan narkoba dengan suntik. Itu kita hindari dengan penggunaan narkoba, terutama menggunakan suntik. Yang keempat yaitu orang yang sering membuat titik dan tato. Dan yang terakhir adalah orang yang berhubungan seksual yang sering digonta-ganti pasangan. Saya Khairul Hermawan melanjutkan bagaimana mengetahui positif HIV/AIDS. Untuk mengetahui seseorang mengidap HIV hanya bisa melalui pemeriksaan darah. Pemeriksaan saat ini mudah dan cepat adalah dengan menggunakan tes cepat atau rapid test dengan 3 pemeriksaan secara serial. Nama saya Yudan Soleta Saluni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan HIV. Pencegahan HIV ini terdapat 3 faktor. Yang pertama itu saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan. Yang kedua itu hindari penggunaan narkoba, terutama jarum suntik. Sudah kita tahu, kalau kita menggunakan jarum suntik bekas orang, kita dapat tertular penyakit dari orang tersebut karena jarum suntik penggunaannya cuma 1 kali pakai atau disposable. Yang ketiga, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatan dapat membantu pencegahan penularan HIV di masyarakat. Kita sebagai perawat dituntut untuk tahu cara bagaimana penularan, bagaimana cara pengobatan dan pencegahan untuk kita menyalurkan kepada masyarakat seperti ini loh cara pencegahan, seperti ini loh cara pengobatan. Baiklah, saya akan melanjutkan pengobatan HIV atau AIDS. Belum ada obat untuk penyakit HIV atau AIDS, tetapi kepatuhan yang ketat untuk mengonsumsi regimen antiretroviral ARV dapat secara dramatis memperlambat pertamanya para penyakit serta mencegah infeksi sekunder dan komplikasi. Antivirus HIV atau AIDS itu menekan perkembangan infeksi HIV dan mengurangi resiko penularan infeksi. Ada 5 macam obat antiretroviral atau ARV yang biasanya digunakan dalam pengobatan HIV atau AIDS. Yang pertama itu integrase strain transfer inhibitor. Yang kedua nucleoside receptor transcript inhibitor. Yang ketiga itu cytochrome P450-3A. Yang keempat protease inhibitor dan yang kelima itu N3 inhibitor. Yang pelajaran saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu cara hidup sehat bagi pasien HIV atau AIDS. Yang pertama, rajin minum obat antiretrovirus. Yang kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi dan menyehatkan. Yang keempat, tidak merokok dan minum alkohol. 5. Mengurangi stres. 6. Tidak menularkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, menjaga diri sendiri. Baiklah, perkenalkan saya Trisnawardani dan akan melanjutkan cara tips merawat penderita HIV. Jadi ada 5 tips cara merawat penderita HIV. Yang pertama itu pelajari tentang HIV itu sendiri, di mana kita harus mengetahui itu dari apa itu penyebab HIV dan faktor dan cara pencegahannya. Kemudian yang kedua itu kita ajak curhat, namun jangan memaksa. Kemudian yang ketiga, cukupi kebutuhan nutrisinya karena kebutuhan nutrisi ini sangat penting bagi tubuh, apalagi pada penderita penyakit, salah satunya penyakit HIV tersebut. Kemudian yang keempat yaitu meminta bantuan tenaga medis. Yang kelima, tetap jaga kesehatan diri. Nama saya Gita Putra, saya ini mau bertanya, apakah HIV bisa disembuhkan? Saat ini tidak ada obat yang dapat menyembuhkan virus ini. Akan tetapi pengobatan yang ada saat ini baru dapat menurunkan jumlah virusnya dalam darah sampai pada poin virus ini tidak terdeteksi sehingga dapat mencegah AIDS dan infeksi lain. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.